Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik. Kita akan membahas tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan dengan topik daur hidup. Daur hidup. Oke, seperti yang kalian lihat di layar ya, ada beberapa hewan. Ada burung, ada kecoa, ada lalat, dan juga ada ikan. Kita hari ini akan membahas tentang pertumbuhan hewan dan juga daur hidupnya. Mari kita lihat. Daur hidup. Apa sih sebenarnya daur hidup itu? Ada yang sudah tahu apa itu daur hidup? Mari kita lihat ya. Nah, daur hidup itu Mr. Angga ambil dari Wikipedia yang berarti dalam biologi organisme menjalani daur hidup. Suatu proses yang menandai perkembangan suatu organisme sejak memulai hidupnya di bumi sampai bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Proses tersebut merupakan suatu perputaran karena akan kembali pada titik awal mulanya. Nah, yang harus kalian ketahui, jadi bukan hanya hewan saja yang melakukan daur hidup, tapi juga manusia. Seperti yang sudah kita pelajari pada tema 1, subtema 2, kita juga sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti pada awal-awal pelajaran dulu, kalian juga Mr. Angga minta untuk memberikan pendapatmu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu yang dari janin masih dalam kandungan orang tua, dilahirkan kecil sampai bisa berjalan, bersekolah, kerja, dan akhirnya tua dan akhirnya harus meninggal. Nah, namun pada bab kali ini kita akan membahas tentang daur hidup hewan ya, daur hidup hewan. Nah, di sini Mr. Angga menggarisbawahi atau menebalkan atau menekankan pada kata bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya ya. Di sini Mr. Angga tekankan pada kalimat, pada kata-kata bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara perkembangbiakan atau hewan-hewan itu melakukan perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan itu apa? Nah, perkembangbiakan itu artinya bertambah banyak. Nah, untuk apa sih bertambah banyak? Ya, untuk apa sih harus bertambah banyak? Untuk apa sih harus berkembang biak? Ya, untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Ya, bayangkan saja misalnya tikus tidak berkembang biak, maka akan habis dan akan punah. Begitu pula dengan hewan-hewan yang lain. Ikan, misalnya mereka tidak melakukan perkembangbiakan atau tidak bertambah banyak, maka akan habis, akan punah. Sama juga seperti manusia. Manusia kalau tidak melakukan perkembangbiakan atau tidak bertambah banyak, maka manusia akan hilang, akan musnah. Jadi harus melakukan perkembangbiakan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita mulai dengan daur hidup katak. Nah, apakah anak-anak di rumah ada yang tahu katak itu berasal dari apa? Ada yang tahu? Oke, kita lanjutkan ya. Katak itu berasal dari telur. Ya, kalau ada yang menjawab telur, bagus ya. Katak itu berasal dari telur-telur. Nah, setelah telur, mereka menjadi apa? Mereka menjadi berudu. Nah, dari telur yang kecil-kecil itu menjadi berudu. Jadi satu telur itu akan menjadi satu berudu. Jadi misalnya memiliki 10 telur, maka 10 itu pun akan menjadi berudu ya. Begitu. Setelah telur menjadi berudu, setelah berudu menjadi dari berudu menjadi
berudu yang memiliki 2 kaki. Nah, kalian lihat ya, kakinya itu dekat ekor. Ya, kakinya itu dekat ekor. Kalian bisa lihat ini ya. Nih, kakinya dekat ekor. 2 kaki, kaki kanan dan kaki yang kiri. Nah, setelah memiliki 2 kaki, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Nah, berudu akan memiliki 4 kaki. Kakinya tadi yang 2 tadi pertama muncul menjadi besar, kaki belakang dekat ekor. Dan lagi kaki yang depan muncul. Iya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Makanya disebut berudu yang memiliki 4 kaki. Setelah menjadi berudu 4 kaki, dia akan menjadi apa lagi? Kita lihat. Nah, dia akan menjadi katak muda. Katak muda. Katak muda ini yang masih memiliki ekor ya. Setelah itu, nah, dari katak muda menjadi katak dewasa. Katak muda yang awalnya masih memiliki ekor ya, tetapi setelah katak menjadi dewasa tidak memiliki ekor lagi, sudah hilang ekornya ya. Hanya tinggal 4 kakinya saja. Nah, oke ya. Gitu. Jadi pertama dari telur, setelah telur jadi berudu, berudu menjadi berudu berkaki 2, setelah berudu berkaki 2 menjadi berudu berkaki 4, selanjutnya menjadi katak muda yang masih memiliki ekor, setelah itu berubah menjadi katak dewasa yang tidak memiliki ekor lagi. Nah, katak dewasa ini akan melakukan perkembangbiakan yang nantinya akan menghasilkan telur lagi. Ya, jadi katak dewasa ini akan melakukan perkembangbiakan yang nantinya menghasilkan telur-telur lagi. Ya. Nah, ini dia telur-telurnya ya menjadi katak. Jadi misalnya telurnya memiliki 10 dan mereka hidup semua, maka akan menjadi katak dewasa yang berjumlah 10 juga. Itu. Kalian bisa membuka buku pena kalian halaman 69. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulitnya. Jadi katak ini merupakan hewan amfibi. Apa itu amfibi? Amfibi adalah hewan yang berdarah dingin, yang mana ia dapat hidup di sungai, ya, di laut, dan juga dapat hidup di darat. Ya, itu merupakan amfibi, hewan yang berdarah dingin yang bisa hidup di darat maupun juga hidup di laut. Nah, itulah keistimewaan katak. Ayo, hewan apa lagi yang merupakan hewan amfibi? Ada yang tahu selain katak? Selain katak, hewan apa lagi yang bisa hidup di darat dan juga dapat hidup di laut? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Oke ya. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Yang kedua yaitu daur hidup ikan. Ada yang tahu ikan itu dimulai dari apa? Kalau tadi kan katak dimulai dari telur. Bagaimana dengan ikan? Mari kita lihat. Iya, sama seperti katak, ikan juga memulai kehidupannya dengan telur ya, dari telur. Jadi ikan juga memulai kehidupannya dari telur. Telur ikan ini bisa sangat banyak sampai ribuan telur ya. Jadi ikan kalau bertelur itu bisa sampai ribuan. Nah, dari telur-telur ikan ini dia menjadi larva ya, namanya larva. Bisa kalian lihat juga di buku Bupena 3A halaman 64. Dari telur-telur menjadi larva. Nah, dari larva maka menjadi ikan muda ya. Dari larva menjadi ikan muda. Setelah ikan muda maka akan menjadi ikan dewasa. Nah, ikan dewasa pun ini akan melakukan perkembangbiakan dan akan menghasilkan banyak telur lagi, bahkan sampai ribuan telur. Ya, itu untuk perkembangan hidup ikan. Nah, ikan ini bukan termasuk hewan amfibi ya, seperti katak tadi, karena ikan tidak bisa hidup di darat. Mereka hanya bisa hidup di laut atau di sungai ya.
Jadi ikan ini bukan merupakan binatang amfibi, ya. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bernafas dengan insang. Tetapi ikan paus, ya, kalian tahu ikan paus yang besar itu mereka bernafas dengan paru-paru. Ya, berbeda walaupun sama-sama ikan tetapi berbeda. Kalau ikan-ikan yang lain bernafas dengan insang, tetapi kalau ikan paus yang besar dia bernafas dengan paru-paru. Nah, gitu ya. Nah, ini ikannya banyak ya. Tuh. Jadi satu induk ikan itu bisa menghasilkan ribuan telur. Jadi kalau telurnya itu berhasil semua, maka akan menjadi banyak ikan, ribuan ikan ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Nah, ini ada 2 daur hidup hewan yang akan menjadi tugas kalian. Oke, tugas yang pertama apa? Nah, tugas yang pertama, Senin 31 Agustus 2020, gambarlah dengan sederhana dan beri nama setiap bentuknya, ya. Beri nama setiap bentuknya serta urutkanlah daur hidup hewan di bawah ini. Ya. Gambarlah dengan sederhana dan beri nama setiap bentuknya. Kalau yang nomor 1 ini kan ada 4 bentuk ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 1 ini hewan apa? Kalian tahu? Ada yang tahu nomor 1 ini hewan apa? Sedangkan nomor 2 ini hewan apa? Ayo, paling mudah ya. Ini 1, 2, 3. Nah, nomor 2 itu hanya ada 3 bentuk. Beda dengan yang nomor 1 ada 4 bentuk. Kalian gambar, kalian warnai dengan bagus, diberi nama setiap bentuknya apa, dan jangan lupa untuk diurutkan. Oke, itu untuk tugas hari Senin 31 Agustus 2020. Sedangkan untuk hari Selasa, ya, tugas hari Selasa, pilihlah salah satu daur hidup hewan di samping ini, ya. Boleh yang ini, boleh juga yang bawah ini. Boleh nomor 1 atau boleh nomor 2. Setelah itu, kalian diminta untuk menceritakan daur hidup hewan tersebut, ya, dengan singkat menggunakan bahasamu sendiri. Itu tugasnya untuk hari Selasa. Oke, begitu saja untuk hari ini dan besok. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you.